Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Adeliani Abidin. Kali ini aku akan bahas seputar keuangan yang fokus pada sinking funds. Bahas masalah keuangan itu aku suka banget ya, karena aku sadar masalah terbesarku adalah pada bagaimana caraku mengelola keuangan rumah tangga. Menjadi seorang istri dan ibu baru yang bahkan belum terhitung genap 2 tahun berumah tangga, menjadikan aku terpaksa harus bisa mengelola keuangan dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan keluarga. Awal-awal menjadi ibu rumah tangga, jujur aku merasa begitu kesulitan mengatur saat diberikan uang oleh suami. Sedangkan kebutuhan per hari terus melonjak. Sebetulnya aku sadar bahwa suamiku telah mencukupi dan memberikan nafkah sebagaimana mestinya. Tapi karena belum bisa memanage keuangan dari suami, akhirnya uangku gak tersisa, bahkan sudah habis sebelum waktunya. Aku juga memiliki keinginan ini dan itu, tapi kok sulit sekali ya untuk memiliki tabungan. Beberapa bulan ke belakang, kondisi keuanganku mulai stabil, dan aku bisa membeli banyak hal yang sudah aku inginkan dari jauh hari. Bahkan aku punya tabungan, walau sedikit, tapi bisa dipakai untuk beli perintilan rumah dan sebagainya. Gimana sih caranya? Ya, aku selalu membuat sinking funds. Jadi, sinking funds adalah anggaran keuangan khusus untuk memenuhi suatu keinginan atau kepentingan kita di masa mendatang, yang tujuannya dan targetnya sudah jelas. Pastinya setiap individu mengumpulkan sinking funds ini dengan tujuan yang berbeda-beda ya teman-teman, sesuai kebutuhan pribadi. Misalnya untuk menikah, buka bisnis, persiapan liburan, umroh, lebaran, Natal, dan sebagainya. Umumnya uang yang dialokasikan untuk sinking funds ini itu untuk kebutuhan sekunder ya teman-teman, dan tidak terlalu mendesak. Juga jangka waktunya itu jelas. Beda dengan emergency funds, biasanya emergency funds ini tuh dana yang disiapkan untuk digunakan pada keperluan yang mendadak dan mendesak di suatu hari. Dan untuk sesuatu hal yang kita nggak pernah bisa prediksi itu terjadi. Jadi cara membuat sinking fund itu yang pertama tentukan dulu nih apa target kita ke depannya atau keinginan dan kebutuhan kita ke depan. Lalu untuk mencapainya yang kedua kita harus tahu kapan kita akan mencapai target ini. Kalau udah tahu kapan, yang ketiga teman-teman bisa tahu berapa jumlah uang yang bisa diperlukan untuk mencapai target kita. Oke, di sini aku udah pegang 6 amplop yang nantinya uang-uangnya akan aku masukkan ke sini. Amplop pertama itu untuk target pertama, yaitu pendidikan anak. Targetku 1 tahun yaitu 2.400.000 ya teman-teman, dengan cicilan 200.000 per bulan. Ini 200.000 aku masukkan ke amplop uangnya. Jangan lupa nanti distabiloin di kolom-kolom yang udah tadi kita buat di sebelah gambar keinginan kita. Kolom Januari di checklist ataupun distabiloin. Lalu yang kedua di sini ada keinginan HP baru. Di sini aku targetkan 2.400.000 juga ya teman-teman, dengan cicilan 200.000. Nantinya ini pas di 1 tahun kemudian aku punya 2.400.000 untuk membeli HP baru. Lalu aku juga di sini punya amplop untuk mengumpulkan uang dekorasi rumah. Aku targetkan di sini 1.200.000 ya teman-teman. Maaf kalau nggak jelas. Cicilannya itu 100.000 per bulan. Jadi dikalikan 12 bulan itu ada 1.200.000 untuk membeli sofa atau dekorasi rumah yang aku inginkan. Selanjutnya aku punya amplop untuk lebaran. Lebaran ini aku targetkan 1.200.000 dengan cicilan 100.000 per bulan. Nanti dikalikan 12 bulan, di 1 tahun kemudian aku punya uang 1.200.000.
Kalaupun nanti ada uang lebih, ini bisa ditambahkan ya teman-teman. Yang jelas aku wajib memasukkan 100.000 ke amplop ini. Lalu jangan lupa di checklist ya di kolom yang sudah tadi kita buat di buku, ataupun di stabiloin di bagian bulan Januari. Ke amplop selanjutnya, amplop liburan atau traveling. Liburan ini aku targetkan 2.400.000 dalam 1 tahun dengan cicilan per bulan 200.000. Kita masukkan uangnya ke amplop. Ini adalah cicilan pertama di bulan Januari. Jangan lupa untuk dicentang di bagian kolom Januari. Oke, yang terakhir aku punya amplop untuk targetku, yaitu biaya sekolah adik dan adik ipar. Di sini aku alokasikan 300.000 per bulan, sehingga dalam 12 bulan aku memiliki 3.600.000 untuk nantinya membantu meringankan biaya pendidikannya ataupun menambah uang sakunya ketika kuliah. 6 amplop ini sudah terkumpul, biasanya aku tumpuk sesuai urutan, lalu aku taruh lagi di buku yang khusus mencatat keuanganku, lalu aku tutup. Selesai. Ini dia sinking fundsku dengan simple dan barang yang seadanya di rumah. Semoga bermanfaat ya teman-teman.